Biasanya perkumpulan emak-emak itu Iya, geng ada emak-emak. 1, 2 orang nih yang menonjol kan. Mhm. Nah, lebih baik di-approach aja ibu itu, Mhm. terus dijadikan ketua arisan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tips-tips sukses untuk bisa menjadi reseller yang untung dan terus semakin untung. Yang paling simpel setelah jadi reseller ya, biasanya cari dulu produk yang mudah dijual dulu. Produk yang mudah dijual. Nah, cara paling gampang kalau secara nasional kan tinggal di sort by terlaris kan. Iya. Muncul produk-produk yang, nah bisa dicoba dari jualan produk terlaris dulu. Oke, di mana lihatnya produk yang Di paling website, laris? Di website. di dusutan.com. Jadi tinggal lihat katalog produk, terus sort by terlaris. Coba dulu produk-produk itu. Nah, biasanya produk-produk terlaris itu jualannya ada 2, jualan online atau jualan offline. Iya. Cari yang sesuai dengan karakter dan kekuatannya Anda. Oke. Jadi kalau Anda misalnya ketemu orang grogi, terus ya mungkin terlalu sibuk jadi kebanyakan di rumah, jarang Iya. keluar rumah. Mungkin metode jualan offline bukan metode yang tepat buat Anda, walaupun harus dites ya, Miss. Iya. Tapi Anda bisa coba jualan online di marketplace, di sosial media, bahkan di messaging commerce. Messaging commerce kan seperti WhatsApp, ya. betul. Jadi yang tadi buat chat doang, ya kita update story, dapat pelanggan. Oh, Bisa. misalnya kayak lagi nyiapin makanan nih buat keluarga, Ya, terus misalnya gitu gitu. pakai alat-alatnya gitu ya. Itu kan beda-beda semua. Jadi kayak misalnya Anda mau jualannya di sosial media, kan ya judulnya aja sosial media kan. Jadi jangan direct gitu, jangan hard selling gitu kalau di sosial media. Tapi kalau di selling media kayak marketplace, ya udah langsung to the jualan point. hard selling. Kalau di arisan, contoh ada trik untuk arisan. Daripada Anda mencari 10 orang terus bikin satu kelompok arisan. Lebih baik Anda ke satu misalkan kan ibu-ibu suka banyak pertemanan gitu ya. Iya. Hampir saya sebut geng. Geng. Iya, misalnya kayak sekarang kalau saya nganterin anak saya sekolah, itu kan ibu-ibu Iya, punya iya. komunitas, satu teman Betul. sekolahnya. Biasanya perkumpulan emak-emak Iya, itu geng emak-emak. ada 1, 2 orang nih yang menonjol kan. Nah, lebih baik di-approach aja ibu itu, terus dijadikan ketua arisan. Jadi bukan jadi member arisan, tapi jadiin ketua arisannya. Terus? Nanti baru dia yang cari 10 member arisan. Nanti benefit buat dia apa? Bisa profit sharing, bisa produk gratis, win-win. Win-win. Jadi gampang banget buat bikin kelompok arisan. Daripada Oke. kita cari 100 orang untuk bikin 10 kelompok arisan, mendingan cari 10 orang kan. yang center of influence Iya, ya. iya betul. Oke. Itu udah umum banget sih kalau reseller dusutan pakai cara itu, karena kita ajarin terus gitu. Berarti dua-duanya ya, maksudnya bukan hanya online, tapi offline pun juga tetap diajarkan dan Iya, dibantu. iya. Apalagi kita kan produk rumah tangga, usernya juga ibu-ibu, di mana masih mayoritas kalau member kita ya, itu kalau produk itu mau touch and feel-nya dulu, Miss. Oke. Jadi nggak cuma lihat dari foto, tapi mau lihat sampel produknya. Iya. Ini tebelnya segimana Kualitas nih? barangnya. Iya, nah mereka mau cobain. Biasanya kalau udah pegang ya udah Sekalian. tinggal di closingin aja gitu. Iya. Berarti kalau dari penjualan produk-produk yang ada di Dus-Dusan ya, mayoritas resellernya itu yang offline berapa persen, yang online berapa persen? Nah, itu kita belum bisa trace. Belum bisa trace karena semua transaksi selling in terjadinya secara online. Oke. Tapi untuk mereka jualannya kemana, kita belum bisa trace. Nah, itu yang baru kita bukan selesaikan ya. Itu baru kita capture datanya di next platform kita yang akan launching September ini. Oke. Bulan Apa depan. bedanya nih dari platform yang Jadi berikutnya? kalau platform yang sekarang kita pakai itu cuma bisa mengcapture data dari pabrik sampai reseller. Jadi dari barang datang keluar dari pabrik sampai barang diterima reseller. Nanti goal kita adalah mendapatkan data dari barang keluar dari pabrik hingga barang sampai ke pengguna, ke end user. Oke. Nah, kenapa kita perlu data itu? Karena kita mau tahu nih di setiap kota itu sebenarnya produk mana sih yang paling hit. Terus seperti yang Miss Mary bilang tadi, di kota ini sebenarnya yang paling laku tuh jualannya pakai metode apa sih? Iya.
di kategori barang ini banyakkan online apa offline sih. Nah, itu yang kita mau capture datanya. Betul. Kalau kita punya data lebih, pasti kita bisa kasih support lebih kan. Betul. Kita tahu dia jualannya bagusan di online, kita akan kasih materi yang online lebih banyak. Copywritingnya, iya, script, gambar-gambarnya. Terus foto-foto real, pic foto-foto profesional, video unboxing, video review, video iklan 1 menit, banyak sekali yang bisa kita support kalau kita punya data lebih lengkap. Yeah. Gitu. Nah, ini goal kita, goal short term kita. Oke. Bulan depan. Bulan depan ya. Berarti terus bertumbuh dan terus growing ya. Harus, Miss, Pokoknya harus. tujuannya harus untung dan semakin untung. Harus. Jadi semuanya win-win solution juga. Yeah. Oke. Jadi tadi ada caranya untuk bisa menjadi reseller yang handal. Pertama, pilih produk yang tepat. Oke, dan itu juga jangan mengira-ngira sendiri ya. Harus lihat datanya terlaris yang mana. Terus udah gitu pilih juga tempat jualan yang tepat. Yang tepat itu buat kamu tergantung personality, mau yang offline atau yang online, gitu ya. 2 itu aja ya. Kalau dari harga mereka boleh nentuin sendiri atau fix? Nah, untuk harga jual itu kita agak galak, Miss. Jadi mereka nggak boleh ada reseller yang jual di bawah harga yang sudah ditentukan. Oke. Nah, karena ya balik lagi ke misi awal, reseller harus untung. Kalau ada reseller jual sedikit lebih murah, nanti kan dia kan jadi rugi, jadi perang harga. Jadi perang harga, in the end akan produknya mati. Dan reseller nggak untung. Nah, jadi kita punya polisinya, Miss, polisi online untuk nangkepin reseller kalau ada yang bandel. Oh gitu ya? Ya, bukan nangkepin lah, diingatkan. Diingatkan ya, surat peringatan. 3 kali diingatkan baru di ban. Nah, itu kita cukup serius untuk jaga stabilitas harga. Biar nggak ngerusak harga ya. Biar semua reseller tuh bisa dapat benefitnya gitu. Kita kan bukan mau memperkaya 1-2 orang yang merusak harga. Kita maunya nih community ini tumbuh bareng-bareng gitu. Jadi polisi online ini penting fungsinya. Betul. Tapi kalau itu kan nggak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya dijual lebih mahal boleh? Boleh dong. Itu kan untung tergantung caranya. Kreativitas reseller macam-macam. Jadi misalnya kemarin kan pas Lebaran, itu teman-teman reseller tuh banyak yang kreatif, produknya dibuka, dusnya dibuang, dijadiin parcel. Oh, itu kan kreatif secara cost cuma nambah mungkin sekian ribu. Betul. Tapi harga jual bisa nambah mungkin 30%, 40%. Betul. Nah, jadi momen-momen kayak gitu juga itu juga bukan dari kita yang ajarin. Jadi ada 1 orang, nanti 1 orang itu sharing ke community, terus ada yang ngetes, bener, ayo semua. Nah, jadi kita nih bukan yang tahu segalanya kan. Apalagi saya cek kan cowok kan. Ini community-nya kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi saya tuh harus jadi pendengar yang baik gitu. Ibu A kasih saran ini, ayo coba yuk gitu. Ternyata bisa semuanya untung gitu. Bener juga ya, maksudnya dipaketin jadi kayak paket hadiah atau mungkin ulang tahun, anniversary parcel, gitu juga bisa ya. Kawinan, kondangan. Betul, jadi hadiah-hadiah yang bisa dibagikan. Bisa. Ya. Oke, berarti ya memang selalu ada cara kreativitas untuk bisa bertumbuh dan jualan berarti ya. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.